Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anusapati SPD MSI, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuburaya. Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja, saya dibantu oleh sekretariat dan 3 bidang. Pertama, bidang pengadaan, pemberhentian, dan penilaian kinerja ASN. Yang kedua, bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, bidang mutasi dan promosi ASN. Oleh karena itu, pada video kali ini, bidang-bidang BKPSDM akan menyampaikan beberapa capaian kinerja yang telah tercapai selama tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delita Lestiani, AMD, Pengelola Formasi Pengadaan Pegawai, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja ASN. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa capaian kinerja bidang pengadaan pemberhentian dan penilaian kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Kuburaya. Pertama, pelayanan proses izin perceraian pegawai. Dasar hukum dari kegiatan ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Yang ketujuh, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08-SE-1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil tanggal 26 April 1983. Dan yang kedelapan, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48-SE-1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi ketentuan terkait izin perceraian PNS yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk melakukan upaya menurunkan kembali pasangan suami istri sebelum diberikan persetujuan untuk melakukan perceraian. Target yang direncanakan kegiatan ini yaitu yang pertama, laporan. Pencapaian dari target ini yaitu 100% atau satu laporan yang terdiri dari 17 kasus. Yang kedua, evaluasi terhadap disiplin aparatur sipil negara tahun 2023. Dasar hukum yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman umum. Tujuan dilaksanakannya evaluasi disiplin ASN adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat disiplin pegawai dan pembinaan disiplin oleh atasan langsung. Target yang direncanakan kegiatan ini 80 orang pejabat administrator yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pencapaian target 100%.
Yang ketiga adalah kegiatan pengelolaan tanda jasa bagi PNS atau SLKS. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017, 35 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai berupa pemberian piagam penghargaan SLKS adalah untuk menumbuhkan motivasi kepada pegawai negeri sipil serta meningkatkan kinerja dan disiplin agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungan kerjanya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih negara berupa penghargaan kepada PNS yang tidak dapat diukur dengan materi, yang selama ini bekerja dengan sepenuh jiwa raga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan bagi seluruh PNS. Target ASN yang diberikan tanda jasa merupakan usulan tahun 2022, namun selesai dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 yang terdiri dari 165 orang. Pencapaian targetnya adalah 86%. Yang keempat, kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi PNS. Dasar hukumnya yang pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Yang keempat, Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 26 Tahun 2015 tentang pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil teladan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Berita Daerah Kabupaten Kuburaya Tahun 2015 Nomor 27 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 26 Tahun 2015 tentang pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil teladan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Berita Daerah Kabupaten Kuburaya ini tahun 2016 nomor 71. Yang kelima, Keputusan Bupati Kuburaya nomor 476/BKPSDM/2023 tentang tim penilai pegawai negeri sipil teladan tahun 2023. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai adalah untuk memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa PNS yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta yang bermanfaat bagi Kabupaten Kuburaya, serta memberikan motivasi bagi pegawai untuk berperan aktif dalam pembangunan dan mendorong PNS untuk mengembangkan sikap keteladanan. Target pemberian penghargaan kepada PNS teladan adalah sebanyak 6 orang, dan pencapaiannya target adalah 100%. Kegiatan yang kelima yaitu pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN tahun 2023. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dan yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Yang ketujuh, Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 11 Tahun 2022 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN adalah untuk penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS mulai dari laporan yang masuk sampai dengan penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Target pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN adalah 1 laporan. Pencapaian targetnya 100%. Kegiatan yang keenam yaitu pembinaan disiplin ASN tahun 2023. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang keenam, Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan disiplin ASN adalah untuk melakukan pembinaan dari awal terhadap PNS untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan tes urin, melakukan rekapitulasi kehadiran PNS yang dilihat dari rekap absen yang disampaikan oleh perangkat daerah, dan pembinaan langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengecek langsung real di lapangan. Selain itu juga untuk memonitor perubahan perilaku pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin sebagai salah satu bentuk pembinaan pegawai. Target sosialisasi Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 di 4 kecamatan dengan jumlah 160 ASN. Pencapaian targetnya adalah 94%. Yang ketujuh adalah pengelolaan sistem informasi. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Tujuan ini tersedianya arsip atau dokumen kepegawaian yang dapat dikelola secara elektronik dan dimanfaatkan oleh ASN sendiri, pejabat pengelola arsip pada perangkat daerah atau unit kerja, dan BKPSDM guna menunjang layanan kepegawaian. Yang kedua adalah tersedianya pengelolaan manajemen karir ASN Kuburaya untuk promosi dan demosi. Yang ketiga adalah tersedianya laporan atau rincian data pegawai yang diperlukan sebagai pemenuhan laporan kepegawaian. Yang keempat, adanya trigger dari ASN Kabupaten Kuburaya dalam mengelola data kepegawaian. Target ASN Kabupaten Kuburaya yang bertujuan pengelolaan karir. Yang kedua, terdapat 5.127 lebih ASN yang telah memiliki akun pada Sikarya dan dapat melihat profil dan mempergunakan layanan Sikarya. Yang ketiga, perbaikan data atau informasi yang termuat pada Sikarya. Yang keempat, perbaikan laporan yang dikeluarkan dari Sikarya. Yang kelima adalah integrasi secara 2 arah dengan si ASN. Dan pencapaiannya hanya ada 1 laporan. Kedelapan, pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN. Dasar Hukum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Tujuan pengelolaan data dan informasi untuk penyelarasan data yang mengalami perubahan seperti jabatan, kepangkatan, disiplin, dan lain-lain, agar informasi yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan pengelolaan sistem informasi. Target yang pertama, penyusunan dan percetakan daftar urut kepangkatan tahun 2022 berlaku untuk 2022 pada triwulan pertama tahun 2023 sebanyak 50 buku dan telah didistribusikan ke organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya terlampir. Yang kedua, peremajaan data kepangkatan pada sistem informasi kepegawaian, Sekalbar, dan Sikarya tahun 2022 berdasarkan periode dan jenjang kepangkatan sebanyak 385. Yang pertama, pencapaian laporan. 1 laporan. Yang ke-9, evaluasi data, informasi, dan sistem informasi. Dasar Hukum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Tujuan dari dilaksanakan subkegiatan evaluasi data, informasi, dan sistem informasi adalah terwujudnya data yang akurat dan akuntabel dengan membandingkan data yang terdapat pada setiap sistem informasi, baik intern BKPSDM maupun ekstern BKPSDM seperti gaji dan BKN. Target rekonsiliasi data gaji, SAPK, Simpak, dan Sikarya. Yang kedua, melaksanakan perbaikan data anomali. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi kesalahan data dan melakukan perbaikan administrasi data seperti nama, NIP, dan identitas lainnya. Yang keempat, membuat dokumen evaluasi dan perencanaan sistem informasi. Pencapaian yang pertama, rekonsiliasi data gaji, SAPK, Simpek, dan Sikarya. Yang kedua, melaksanakan perbaikan data anomali. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi kesalahan data dan melakukan perbaikan administrasi data seperti nama, NIP, dan identitas lainnya. Yang keempat, membuat dokumen evaluasi dan perencanaan sistem informasi. Kegiatan yang selanjutnya adalah kinerja ASN Kabupaten Kuburaya. Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Tujuan penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Target hasil evaluasi pengelolaan kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang terdiri dari PNS sejumlah 4.580 dan P3K 610 yang telah menyampaikan kinerja PNS sejumlah 3.882 dan P3K 576. Pencapaian target yang tercapai 85% PNS dan 95% P3K. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017, 35 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keenam, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023
tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Tujuan dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K yaitu bertujuan untuk memperoleh ASN yang berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi untuk mengisi kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Target terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K 291 calon ASN. Pencapaian targetnya adalah 97,25%. Kegiatan selanjutnya, kegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017-35 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang keenam, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Dan yang ketujuh, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Tujuan terlaksananya evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN sebanyak 302 P3K. Target terlaksananya evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN sebanyak 302 P3K. Pencapaian target capaian adalah 100%. Kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017-35 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang keenam, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara. Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan yaitu untuk memberikan gambaran kepada Badan Kepegawaian Negara tentang ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai di Kabupaten Kuburaya serta sebagai bahan pertimbangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi dalam menetapkan kebutuhan formasi ASN. Targetnya adalah tersusunnya dokumen penyusunan kebutuhan ASN dan usulan formasi ASN ke Kementerian PAN RB dan BKN ada 2 dokumen. Pencapaiannya target yaitu adalah 100%.
Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017-35 tentang pembentukan Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Yang keenam, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. Tujuan dilaksanakannya kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian yaitu untuk membantu pegawai negeri sipil dalam melengkapi berkas administrasi pemberhentian agar pensiun tepat pada waktunya. Target terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian yaitu sebanyak 253 PNS. Capaiannya yaitu targetnya 100%. Demikian video capaian kinerja dari bidang pengadaan, pemberhentian, dan penilaian kinerja ASN. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Demikian video capaian kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar Bahagia, Indonesia mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.